أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Sadaqallahul Adzim. Jamaah salat Isya dan Tarawih insyaallah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tema yang disampaikan oleh panitia Ramadan pada malam hari ini adalah mengurangi maksiat dan menambah amal kebaikan di bulan Ramadan. Ya, kalau mengurangi kayaknya kurang pasnya. Jadi mungkin yang tepat meninggalkan. Ya, kalau mengurangi maksiatnya 100 dikurangi 1 masih 99. Ya. Nah, jadi masih banyak. Mungkin meninggalkan maksiat itu akan lebih tepat. Ya. Jadi koreksi untuk panitia. Kalau menambah amal kebaikan, ya pasti kita sepakat di bulan Ramadan ini tentu kita pasti akan menambah amal kebaikan kita. Ayat yang kita baca tadi di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, dan dirikanlah salat di kedua ujung dari waktu siang, wa zulafam minal laili, dan waktu subuh. Ini kalau diartikan tarafayin nahar dan zulafam minal lail artinya salat 5 waktu. Dan dirikanlah salat 5 waktu atau salat wajib itu innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan amal keburukan. Ya. Amal soleh itu, pahala-pahala kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa kita bersemangat untuk beramal kebaikan? Karena dengan cara itulah kita bisa menghapus sayyiat kita, keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu dapat dihapus dengan amal baik. Ya. Allah menegaskan di situ innal hasanat, sesungguhnya hasanat, perbuatan baik, kebaikan-kebaikan,
yudhibnas sayyi'at, akan bisa menghilangkan dosa-dosa. Sayyi'at, perbuatan yang buruk. Nah, Nabi pernah mengatakan, Ramadhanu ila Ramadhan wal jum'atu ilal jum'ati. Ya, hadis sebelumnya ada al umratu ilal umrati wa Ramadhan ila Ramadhan wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh dan umroh berikutnya, Ramadan dan Ramadan berikutnya, Jumat dan Jumat berikutnya, akan menghapuskan as-sayyi'at, dosa-dosa atau perbuatan yang buruk. Ya. Nah, dan itu ada momentum itu, tidak ada yang lebih tepat melebihi bulan suci Ramadan. Maka tepat kalau kita di bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita untuk menghapuskan hal-hal keburukan-keburukan kita selama Ramadan kita yang lalu sampai Ramadan ini. Caranya dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Karena sesuai sabda Nabi, Ramadhanu ila Ramadhan, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, ya, akan menjadi kafarah, ya, penghapus, penebus lima bainahuma, dosa-dosa, kesalahan di antara keduanya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa yang dihapus itu yang dosa apa? Ya. Mereka berpendapat as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa ringan. Ya. Nah, bagaimana dengan nasib dosa-dosa besar? Apakah juga akan terhapuskan? Nah, tentu tidak cukup dengan hanya kebaikan itu saja, tapi harus disertai dengan taubatan nasuh. Dan tentu syarat taubat berlaku, berhenti dari perbuatan itu, kemudian menyesali dan mohon ampun serta bertekad, berazam untuk tidak mengulang kembali. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuh, artinya taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang murni. Ya, kata nasuh itu artinya yang tulus. Ya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Demikian ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, kesalahan dosa-dosamu akan dihapuskan. Wa yudkhilkum jannat, dengan taubatan nasuh itu akan memasukkan engkau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
Di hari Allah tidak akan menghinakan hambanya. Yauma la yukhzillahu nabiyya, nabi dan orang-orang yang beriman. Dan ayat lanjutannya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana orang bisa menghentikan perbuatan dosa di bulan Ramadan ini? Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah sedemikian rupa membuat Ramadan ini waktu momentum yang sangat tepat sekali untuk menghentikan maksiat. Ya, minimalnya mengurangi. Tapi bisa sampai kepada sama sekali menghentikan maksiat. Dan tentu menambah amal kebaikan. Karena hanya orang puasa yang bisa menahan dengan puasanya tadi itu untuk tidak melakukan dosa itu, untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, paling tidak minimalnya selama 12 jam. Ya. Bagaimana mungkin dia dalam keadaan berpuasa, beribadah, dia bermaksiat? Ya. Nah, jadi memang sudah dikondisikan. Puasa itu mengkondisikan seseorang untuk bisa meninggalkan sama sekali maksiat. Ya. Maka Nabi mengatakan wasiyamu junnatun. Puasa itu seperti tameng, seperti perisai. Ya. Artinya menghalangi seseorang dari dosa, dari kemaksiatan. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau Allah sudah mengkondisikan sedemikian, jangan sampai kemudian kita sendiri yang mencari-cari. Ketika Allah telah menutup pintu-pintu neraka, wa ghuliqat abwabun nar. Ya. Ini kalau dimaknai secara makna yang lebih luas, artinya peluang untuk berbuat maksiat dosa itu sudah ditutup. Ya. Pintu-pintu menuju kepada neraka semuanya sudah tidak ada akses untuk ke sana, ditutup. Tapi kadang-kadang manusia itu sendiri yang berusaha untuk buka-buka. Ya. Sudah ditutup, manusianya sendiri, orangnya itu sendiri yang berusaha untuk mengetuk-ketuk. Ya. Jadi sesungguhnya adalah memang karena nafsu diri sendiri dari hamba tersebut. Nah, maka dari itu, jamaah rahimakumullah, semua akan kembali kepada hamba, kepada diri kita masing-masing. Apakah fasilitas yang telah diberikan oleh Allah di bulan suci sedemikian banyak, sedemikian istimewa ini kita gunakan, kita ambil, ataukah sebaliknya kita biarkan berlalu sedemikian rupa, padahal di situ banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keutamaannya. Faman hurrima faqad hurima. Barang siapa yang dia terhalang, faman hurrima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, ya, keutamaannya, pahalanya, sungguh benar-benar dia orang yang merugi, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mahrum, orang-orang yang tidak mendapatkan tersebut. Terakhir, sama rahimakumullah, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan, maka kita harus dekat-dekat dengan masjid, kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya.
dekat dengan masjid, dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya. Kalau dekat dengan masjid artinya menjauhi pasar. Ya. Karena masjid dan pasar itu nggak bisa ketemu. Ya. Orang nggak boleh jualan di dalam masjid. Padahal orang di pasar itu kerjaannya mesti kan jualan, jual beli. Jual beli tidak boleh di dalam masjid. Ya. Kalau kita sedang jual beli, kalau sudah ada panggilan, kita disuruh untuk meninggalkan. Wadharul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Jadi dua yang tidak bisa ketemu. Nah, maka khususnya di bulan Ramadan, maka kita memperbanyak mendekati masjid dan mengurangi lainnya. Ya, tentu tidak secara spesifik ya, pasar dan segala kesibukan-kesibukan duniawi. Ya, kalau dahulu ya mungkin sekarang bisa macam-macam, tidak hanya pasar saja ya. Bisa pasar, bisa mall, bisa jalan-jalan, bisa acara-acara banyak. Tapi masjid ya, qalbuhu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, insyaallah dengan mendekat memperbanyak kita di masjid, dekat-dekat di masjid, kalau bisa sehari itu waktu kita lebih banyak di masjid. Ya, 5 waktu kita ke masjid. Ya, malam hari kita beribadah di masjid mulai dari isya, tarawih, tadarus. Nanti tengah malam lagi kita ke masjid lagi. Nanti menjelang subuh kita ke masjid lagi. Bahkan setelah subuh kita pun menunggu. Ya, kalau kita tidak ada kegiatan, lebih baik menunggu di masjid. Ya, setelah subuh kita menunggu di masjid sampai waktu matahari terbit. Ya, baru kemudian kita aktivitas yang lainnya, dan demikian terus sehingga benar-benar kita mendapatkan khairat, kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah di bulan suci yang mulia ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, dan benar-benar semua kesalahan, dosa-dosa kita dari Ramadan saat ini sampai Ramadan sebelumnya semuanya dihapuskan, di kafarah, dihapus catatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.